Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati. Saya dari kelas 10 6 akan memaparkan sebuah materi tentang latar belakang Rasulullah SAW berhijrah. Salah satu peristiwa penting dalam perkembangan sejarah Islam adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 622 Masehi. Secara teologis, hijrah itu merupakan perintah langsung dari Allah kepada Nabi, dan Allah selalu melindunginya saat berhijrah. Salah satu bentuk perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad saat melaksanakan hijrah berkaitan dengan surah At-Taubah ayat 40. Secara sosiologis, hijrah dilaksanakan sebagai upaya untuk keluar dari tekanan yang sangat kuat yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy berupa fitnah, pengasingan, tekanan secara fisik, mental, atau penyiksaan-penyiksaan lainnya. Adapun faktor yang membuat Rasulullah SAW tertarik untuk berhijrah ke Yasrib atau ke Madinah, yang pertama, rencana pembunuhan Nabi Muhammad oleh kaum Quraisy yang hasil kesepakatannya diketahui oleh Rasulullah. Yang kedua, di Madinah terlihat tanda-tanda baik untuk berkembangnya dakwah Rasulullah SAW. Ketiga, adapun Baitul Aqobah 1 dan Baitul Aqobah 2. Yang pertama, Baitul Aqobah 1. Pada Baitul Aqobah ini, terdapat 12 orang yang mengadakan pertemuan langsung dengan Rasulullah secara rahasia. Pertemuan tersebut dilakukan di satu tempat di Mina yang bernama Aqobah. Kedua belas orang tersebut menyatakan baiat kepada Rasulullah SAW. Setelah melakukan baiat, kedua belas orang tersebut pulang ke Yasrib disertai Mus'ab bin Umair, utusan Rasulullah yang akan mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang Islam di Yasrib. Adapun Baitul Aqobah kedua, Baitul Aqobah ini terjadi tahun ke-13 dari kenabian Rasulullah atau tahun 630 Masehi. Pada baiat ini datang dari Yasrib sebanyak 73 orang, laki-laki dan 2 orang perempuan. Bait ini pun dilakukan sangat rahasia dengan terlebih dahulu meminta dukungan orang-orang terlebih dahulu untuk menyediakan tempat aman bagi Rasulullah. Baiat ini dilakukan pada tengah malam 12 Zulhijjah di tempat pertemuan dengan 12 orang Yasrib di Aqobah. Dalam perjanjian ini, Rasulullah ditemani pamannya, seorang tokoh Quraisy, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas menghadiri baiat tersebut dan memperkirakan dampak yang akan terjadi setelah dilakukannya baiat tersebut. Rencana hijrah Rasulullah diawali karena adanya perjanjian antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yasrib, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Saat di Mekah, terdengar sampai ke kaum Quraisy, hingga kaum Quraisy merencanakan untuk pergi membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun, rencana pembunuhan tersebut sampai terdengar oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga ia merencanakan untuk pergi berhijrah bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar diminta mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan hijrah, termasuk 2 ekor unta. Sementara Ali bin Abi Thalib diminta untuk menggantikan Nabi Muhammad untuk menempati tempat tidurnya, agar kaum kafir Quraisy mengira bahwa Nabi Muhammad masih tertidur di dalam kamarnya. Pada malam hari yang direncanakan di tengah malam, Rasulullah keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh para musuh dari kalangan kaum Quraisy. Beliau menemui Abu Bakar yang telah siap menunggunya. Mereka berdua keluar dari Mekah menuju Gua Sur, yang letaknya kira-kira 3 mil sebelah selatan dari kota Mekah. Mereka bersembunyi di gua tersebut yang selama 3 malam, menunggu sampai keadaan benar-benar aman. Pada malam keempat, setelah usaha orang Quraisy mulai menurun karena mengira Nabi Muhammad telah sampai di Yasrib, keluarlah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dari persembunyiannya. Pada waktu itu, Abdullah bin Uraikid yang diperintahkan oleh Abu Bakar pun tiba dengan membawa 2 ekor unta yang memang telah dipersiapkan sebelumnya. Berangkatlah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menuju Yasrib menyusuri pantai Laut Merah, suatu jalan yang tak pernah ditempuh oleh orang-orang. Setelah 7 hari dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar akhirnya tiba di Quba, sebuah desa yang jaraknya 5 km dari Yasrib. Di desa ini, mereka pergi beristirahat
Selama beberapa hari, mereka menginap di rumah Kalsum bin Hindun. Di halaman rumah, Nabi membangun sebuah masjid yang kemudian terkenal sebagai Masjid Kuba. Inilah masjid pertama yang dibangun Rasulullah sebagai pusat peribadatan. Penduduk Yasrib sangat menantikan kedatangan Rasulullah SAW. Menurut perhitungan mereka, seharusnya Nabi dan Abu Bakar sudah tiba di Yasrib. Oleh sebab itu, mereka pergi ke tempat-tempat yang tinggi, memandang ke arah Kuba untuk memastikan apakah Nabi telah sampai. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dengan perasaan yang bahagia, mereka menjambut kedatangan Nabi Muhammad. Mereka berbaris di sepanjang jalan seraya menyanyikan lagu Tola al-Badru atau Sholawat Badar. Setiap orang ingin agar Nabi Muhammad SAW singgah dan menginap di rumahnya. Namun Nabi hanya berkata, "Aku akan menginap di mana untaku berhenti. Biarkanlah dia berjalan sekehendak hatinya." Ternyata unta itu berhenti di tanah milik dua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail, di depan rumah milik Abu Ayyub al-Ansari. Sejak itu, nama kota Yasrib diubah menjadi Madinah. Orang-orang juga sering menyebutnya Madinah al-Munawwarah, yang artinya kota yang bercahaya, karena dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh dunia. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.